Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Siapa di sini yang merasa kaya? Angkat tangan. Tidak ada yang merasa kaya kah di sini? Siapa yang sadar dirinya adalah kaya? Suster mungkin? Siapa yang merasa dirinya kaya? Satu orang merasa dirinya kaya, 2 dan 3. Yang lain bagaimana? Apakah Anda merasa kaya, diberkati Tuhan? Ya, mulai merasa. Kalian orang muda, saya juga pernah muda. Kita itu orang muda itu sangat kaya. Mungkin kita mendengar tadi orang muda yang kaya karena banyak hartanya, tetapi tanpa harta itu saja yang bisa diambil kapan saja, bencana kah, ini kah, ya. Tapi kita orang muda itu kaya sekali karena kita semua di sini diberikan keterampilan, diberikan keahlian, diberikan intelek, diberikan kemampuan Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan keluarga, diberikan komunitas teman, diberikan gereja, diberikan iman, diberikan retret juga hari ini. Masih belum merasa kaya? Belum. Coba kalian lihat bagaimana kalian diciptakan oleh Tuhan. Yang mengambil biologi bisa tanya lebih lagi dengan Mama Ance, ya. Setiap sel kita ada DNA-nya, ya. DNA-nya itu ditulis. Kalau dibuka DNA-nya itu dan dijabarkan satu-satu, berarti desain kamu itu dijabarkan satu-satu. Itu ada berapa banyak? Tadi saya baru cek lagi, ada bukan 6.000, bukan 6 juta, tetapi ada 6 miliar DNA yang tertulis di setiap sel tubuhmu. 3 juta miliar, 3 juta pasang. Kalau dibuat buku, mungkin dari ujung aula sini sampai sana tidak habis. Sebanyak sejumlah umat manusia di dunia, sekitar 6 miliar hanya untuk membuat engkau. Banyak ya. Saya pernah juga kuliah seperti kalian. Saya kuliah ambil teknik, seperti juga teman-teman dari Unflor. Saya mengambil teknik pesawat. Kami salah satu ujian akhirnya adalah secara satu tim mendesain sebuah pesawat lalu dikumpulkan. Jadi waktu itu dikumpulkan hasil desain itu ada 6 volume. Itu sudah 1 tahun kami berpikir keras. Spesifikasi pesawat yang diberikan dosen adalah seperti ini. Bagaimana hasil desain akhirnya? Yang arsitek juga sudah mulai berpikir bagaimana saya akan membangun sebuah gedung yang luar biasa, dari sisi seninya bagaimana, dari kekuatannya bagaimana dan lain sebagainya. Kami kumpulkan,
kami mendapatkan nilai A, nilai terbaik. Jumlah yang kami kumpulkan itu ada 6 volume, sekitar segini tebal. Satu volume jadi 6 buku, sekitar segini. Berapa harga pesawat sekarang? Kamu bisa tebak, ya. Berapa harga sebuah gedung? Desainnya itu kira-kira mungkin segini. Harganya berapa miliar? Mungkin ya, satu pesawat mungkin harga 30 miliar. Mungkin kalau pesawat yang besar, yang isinya 400 orang ya, harganya sudah triliunan. Tetapi desain itu hanya sebesar ini saja. Kalian didesain Tuhan, panjang bukunya kalau mau ditulis, satu aula ini tidak cukup hanya untuk kamu seorang. Begitu besar, begitu kaya kalian ya, yang dibuat diciptakan Tuhan. Belum lagi kemampuan yang kalian berikan dan potensi. Kalian masih muda, masih berpotensi ya. Saya cerita sedikit, belum perkenalan lebih jauh kan, jadi supaya lebih sayang juga dengan saya. Saya lahir dan dibesarkan seperti banyak kita semua dari keluarga Katolik ya. Bapak saya dan mama saya dulu dari agama Buddha dan pindah waktu SMP dan lulus SMA. Lalu saat saya lahir pun 1 bulan dibaptis ya. Bertumbuhlah, sudah dengar cerita saya menjadi seorang anak yang nakal waktu SMA. Lalu Tuhan, orang tua saya pikir karena pergaulan saya yang tidak sehat, cobalah dipindahkan jauh-jauh, dikirimlah saya ke negeri kanguru supaya bermain dengan para kanguru. Di sana ya, saya mungkin tidak diasingkan sebenarnya, tapi seperti perasingan selama 26 tahun. Lalu kembali hanya ke Maumere, tidak ke kampung halaman di Jakarta. Di sana saya kuliah, ambil teknik. Saya juga setelah jauh dari orang tua, mungkin juga seperti kalian mulai merasa menyesal, ingin membalas budi, berusaha sebaik-baiknya kuliah, ya. Tapi juga saya jauh dari gereja, mengandalkan kekuatan saya sendiri. Itu pun, ya, saya waktu di tingkat 4 itu sudah tidak mampu lagi, sudah mengalami depresi. Tapi ada retret pembaruan seperti kalian, ya, yang sejak itu akhirnya saya punya semangat baru dan bisa menyelesaikan kuliah saya. Bahkan tidak hanya sarjana saja, sampai selesai juga master, sampai juga mengambil S3, tapi jadi S-teler. Ya, teler karena cinta Tuhan. Dan dipanggil di tengah jalan. Seperti seorang muda yang kaya yang ditanya Tuhan hari ini. Ya, kalau kita bertanya Tuhan, kalau kalian bertanya kepada Bapak Gaby, ya, Mama Ance, bagaimana caranya untuk bisa kuliah dan sukses? Mungkin ini banyak pertanyaan dari kita di sini kan? Ya, banyak yang minta doa kepada saya kemarin. Biarlah saya bisa menyelesaikan kuliah dan sukses studi, itu harapan kita, dan itu bukan harapan yang jelek. Setelah itu nanti kalian akan bertanya lagi, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan bukan hanya kesuksesan kuliah, karena itu setelah itu apa, ya? Setelah itu apa akhirnya kita mendapatkan pertanyaan sang orang muda ini yang datang kepada guru besar. Tuhan Yesus sendiri menanyakan, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Saya merasakan kebahagiaan ini. Di sini merasa bahagia kan? Ya, merasakan bahagia. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ini? Tidak hanya di retret ini, tetapi di sepanjang hidup saya, bahkan lebih dari itu. Itu kan yang kita mau. Setuju? Kita semua mau kehidupan kebahagiaan kekal. Siapa yang mau kehidupan kebahagiaan kekal? Angkat tangan.
Masih ada juga yang tidak mau. Aduh, kurang jelas ya tawarannya ini. Mau kan? Bagaimana? Kita coba dulu ya, orang muda. Orang muda. Sekali lagi, orang muda. Go Jesus. Nah, kita go Jesus ya. Sang orang muda itu, dia juga mungkin sudah ikut retret Go Jesus waktu itu, jadi dia pergi go. Ya, dia go to Jesus. Ya, dia pergi ke Yesus. Sudah benar, kalian juga seperti dia sudah datang ke Yesus ya. Sudah go. Dia sudah melakukan go to Jesus. Dia pergi ke Yesus. Lalu Yesus tawarkan, "Oh, kamu sudah pergi ke saya, kamu sudah ikut retret Go Jesus. Sekarang Tuhan Yesus tawarkan, kamu mau pergikah bersama saya? Go with Jesus. Pergi bersama saya." Kalau pergi bersama Yesus, artinya ada juga yang ditinggalkan. Ya. Dia punya banyak harta, lalu dia sedih, kita dengar. Padahal waktu Tuhan Yesus tanya dia, dikatakan di Injil, Tuhan Yesus memandang dia dengan kasih, tidak memaksa, memandang dia dengan kasih. Lalu dia bertanya, ada satu yang kurang, jualah segala harta milikmu dan berikanlah kepada orang yang miskin, dan engkau akan memperoleh harta di surga, dan ikutlah aku. Go with Jesus. Lalu apa yang terjadi padanya? Dia pergi karena dia pilih, dia punya harta, walaupun dia dapatkan harta itu secara halal. Dia tidak pernah dikatakan dia tidak melanggar hukum Tuhan. Itu saja sudah sulit. Tapi masih lagi ada yang kurang. Ya. Dia lebih pilih hartanya daripada Yesus. Sedangkan harta sejati itu ada di Yesus. Karena dia yang memberikan semuanya itu. Ya. Kenapa si orang muda ini bodoh? Saya juga rasa saya pernah bodoh. Lama sekali saya memutuskan untuk memilih Yesus. Ya. Saat saya kejar itu cita-cita, saya waktu itu cita-cita ingin seperti ya almarhum Presiden Habibie. Bercita-cita sampai sekolah seperti itu. Masa depan saya cukup cerah. Ya, lulusan luar negeri. Ya. Dengan orang tua yang cukup berada, papa saya seorang insinyur, mama saya seorang dokter. Harta pun ditinggalkan cukup banyak. Pilihan ada di depan saya sewaktu Tuhan memanggil saya. Mungkin di sini ada juga beberapa yang Tuhan panggil, mengikuti Dia secara khusus, ya, melayani Dia di rumah Tuhan. Tapi kita semua, tidak hanya suster, pastor, frater saja yang dipanggil, kita semua dipanggil Tuhan Yesus. Dia tanya, ya, bisakah engkau meninggalkan segala kekayaanmu, apa yang sudah saya berikan, kemampuanmu, kebebasanmu, ya, akal budi, segala harapan, segala impian engkau. Bisakah kamu pilih aku dan serahkan itu semua? Saya waktu dihadapkan pada pilihan itu, dan waktu itu saya sebelum mengambil kaun, lalu ada satu doa. Doa ini doa yang ditulis oleh Santo Ignatius Loyola, pendiri daripada Serikat Yesus, ya, dari kongregasinya Bapak Paus sekarang, Paus Fransiskus dari Serikat Yesus. Doa ini adalah doa penyerahan. Dalam doa ini dikatakan, Tuhan, saya menyerahkan segala engkau yang sudah berikan kepada saya, segala kebebasanku, segala kemampuanku, semua yang sudah engkau berikan saya berikan kembali kepadamu. Tapi berikanlah saya satu saja, berikanlah saya cintamu.
berikanlah saya cintamu. Doa ini nama lainnya adalah suspice. Tadi saya pikir-pikir suspice ini bagaimana mengingatnya ya. Saya ketemu. Suspice itu suster pilih cinta. Coba suspice. Kalian tidak tangkap ya? Suspice suster pilih cinta. Suster pilih cinta tidak? Jangan kira suster ini tidak pilih cinta. Dia ini pilih cinta yang sejati. Cinta Tuhan Yesus. Kita juga semua diundang ya untuk memilih Tuhan Yesus. Ada sebuah lagu. Dari doa ini saya mau undang ya kita untuk membawa ini dalam renungan kita ya. Beranikah kita? Coba saya nyanyikan dulu. Semua milikmu Tuhan. Di apa yang kemarin? D kan? Oh C, oke. Bebas kemampuan
rencanamu. Adik-adik semua, saya tidak mau bernyanyi lagu ini sendirian. Hari ini saya mau tantang kalian. Orang muda ini suka tantangan dan harus ditantang. Saya mau tantang kalian hari ini. Ya, siapa yang merasa ingin tidak hanya memberikan Tuhan, ya ada persembahan tadi lewat 2.000, 5.000, 10.000, 100.000. Ya, saya mau tantang siapa yang ingin memberikan hidupmu kepada Tuhan. Mungkin memberikan hidupmu menjawab panggilan sebagai pastor, suster, bruder, tetapi tidak hanya itu. Kalian bisa memberikan hidup kalian sebagai seorang guru, sebagai seorang pekerja di instansi pemerintah, sebagai PNS, sebagai seorang ayah, seorang ibu rumah tangga. Kalian bisa memberikan hidupmu sepenuhnya dan tetap mendapatkan impian kalian. Tetapi saya mau tantang yang merasa terpanggil untuk memberikan hidupmu seluruhnya kepada Tuhan, saya undang, majulah ke depan. Majulah ke depan dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jangan biarkan saya sendiri menyanyikan lagu ini. Satu teman saya Aswin ini yang merekam, dia datang dari Jakarta untuk melayani saja. Dia mau memberikan hidup pada Tuhan, kakak-kakak juga. Mari, adik-adik, siapakah yang mau memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, saya undang. Mungkin tidak semua, mungkin kalian belum merasa, tidak yakin, bisakah saya Tuhan memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau lihat itu dulu. Tuhan hanya mau lihat hatimu, adakah sedikit hasrat kamu memberikan seluruhnya Tuhan, ambil semuanya. Tidak hanya 50%, tidak hanya 70%, tidak hanya 90%. Bagaimana suster-suster? Memberikan hidup seluruhnya kepada Tuhan, maukah bergabung? Apakah sudah? Tapi boleh juga maju. Saya undang bagi kita yang tertantang menjadi seorang muda itu. Mungkin dia waktu itu tidak bisa jawab ya, tetapi besoknya dia berubah pikiran dan dia menjawab ya, saya mau berikan semuanya Tuhan, ambil semuanya, biarlah itu menjadikan kemuliaan-Mu, lipat gandakan apa yang saya punya Tuhan. Saya tidak merasa, kalian merasa saya seorang yang tidak bahagia kan? Saya sudah berikan semuanya kepada Tuhan, tidak kan? Saya kelihatan seperti orang bahagia. Apakah yang di sini depan ini merasa kelihatan seperti orang yang sedih, yang pulang sedih, atau kalian mau pulang sedih? Tidak. Mari teman, maju. Biar kalian ingat juga hari ini, kalian katakan kepada Tuhan, saya mau berikan semua Tuhan. Ya. Semuanya saya berikan. Bagaimana? Masih ada lagi 1, 2? Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, tapi mungkin kuncinya tidak segitu kali ya, atau kunci segitu saja kan? Bagaimana? Masih ada lagi? Nona itu berdiri atau dia pegang bolpen menulis pada Tuhan? Tidak apa-apa teman-teman. Bukan berarti ya Tuhan mencintai kalian kurang. Tidak juga. Ya. Tapi kita mau mengatakan kepada Tuhan, ya dalam hidup kita, Tuhan, semua milikku adalah Engkau yang memberikan. Kenapa saya tidak bisa memberikannya balik? Kenapa saya harus pegang itu? Biarlah saya berikan semua, lipat gandakan Tuhan, supaya saya menjadi bagian dari kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri saya sendiri. Ya, mari teman-teman, kita bernyanyi sedikit. Kita nyanyikan bahwa kita mau memberikan lebih lagi kepada Tuhan, kalau bisa sampai semuanya. Kebebasan, uang atau pujiku, segala harta milikku,
Ayo kita nyanyikan sama-sama. Pengetahuan pengertian seluruh hasratku ku berikan dalam tangan-Mu Tuhan. Semua milikku ku serahkan padamu. Pakailah hidupku dari kemuliaan-Mu sesuai rencana-Mu. Kebebasan kita Tuhan yang tanggal kita mau berikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau utus kami kemanapun Engkau mau kami pergi. Kebebasan, kemampuan, atau budi-Mu, segala harta milik-Mu. Pengetahuan, pengertian, seluruh hasratku ku berikan dalam tangan-Mu Tuhan. Semua serahkan padamu. Pakailah hidupku dari kemuliaan-Mu sesuai rencana-Mu. Semua milik-Mu, satu yang ku minta, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Semua milik-Mu, satu yang ku minta, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Oh, semua milik-Ku serahkan padamu. Pakailah hidupku dari kemuliaan-Mu sesuai rencana-Mu. Semua milik-Ku serahkan padamu. Pakailah hidupku dari kemuliaan-Mu sesuai rencana-Mu. Pakailah hidupku dari kemuliaan-Mu. Kami berikan pada kemuliaan-Mu Tuhan. Sesuai rencana-Mu. Tuhan Yesus, rencana-Mu adalah rencana yang baik untuk kami. Rencana yang dahsyat. Engkau sudah merencanakannya begitu detail, sehingga sebelum kami dilahirkan, begitu panjang DNA kami Engkau desain, Engkau atur sebegitu detailnya, bahkan melebihi rancangan pesawat, rancangan gedung yang mencakar langit. Hanya kami saja Tuhan. Rencana yang begitu dahsyat itu Tuhan, ajar kami percaya, agar kami bisa menyerahkan segala rencana kami, impian kami ke dalam tangan-Mu. Saat kami memberikan segalanya Tuhan, Engkau bisa melukis di dalam tangan rancangan akan diri kami secara bebas, tanpa kondisi dari kami Tuhan.
Kami mau itu Tuhan, rencana yang indah itu. Ajar kami agar percaya kepada Engkau, percaya bahwa Engkau punya rencana yang terbaik. Harapan kami mungkin baik dan bagus-bagus Tuhan, tetapi tidak sebanding dengan harapan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, berikanlah kami kepercayaan untuk mengandalkan-Mu. Mengandalkan-Mu tidak hanya di retret ini, tapi di hari-hari saat kami mengalami masa sulit, saat mungkin ujian kami tidak menghasilkan hasil yang seperti kami harapkan. Saat keluarga kami mungkin tidak seperti kondisinya yang kami harapkan. Di saat kami tidak mendapatkan pekerjaan yang kami dambakan, ajar kami percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan, bahwa Engkau punya rencana yang dahsyat dalam hidup kami. Dan utuslah kami Tuhan ke tempat di mana Engkau mau kami bertumbuh, sehingga hidup kami memberikan kemuliaan bukan bagi diri kami sendiri, tapi bagi kerajaan. Kerajaan yang sungguh indah, yang tidak bisa kami lihat. Kami tidak pernah melihat Engkau Tuhan, tetapi kami percaya. Kami tidak melihat Engkau Tuhan di sini, tetapi kami bahagia. Terima kasih Tuhan untuk iman, kebahagiaan, dan cinta-Mu yang selalu setia dalam hidup kami. Berikan kami kehausan akan cinta-Mu lebih lagi, karena cinta-Mu lah yang cukup di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum saya tutup renungan ini, kita akan mengutus kalian dengan sebuah simbol. Simbolnya itu ada di belakang kalian. Kalian bisa lihat ada kardus itu yang kalian tidak tahu isinya apa. Isinya adalah sebuah alat yang bisa menyalakan api. Kita sudah menerima Roh Kudus. Kita memang sudah menerima Roh Kudus saat dibaptis, tapi Roh Kudus itu selalu memperbarui kita dengan api cinta Tuhan. Jadi alat-alat itu adalah kompor yang bisa menyalakan api dengan kayu-kayu limbah, ya, yang kita bisa bawa pulang ke rumah, sehingga kita tidak harus lagi membeli minyak tanah atau gas, menghabiskan uang yang tidak perlu. Jadi nanti setelah misa, Kakak Aris akan memberikan demo sedikit bagaimana memakainya. Dan semoga ini menjadi simbol bahwa kita mau menyalakan api cinta Tuhan di dalam rumah kalian. Ya, kalian bisa bawa ke rumah orang tua. Ini simbol, saya mau menyalakan api. Tadi Kakak Rey ngomong tentang menyalakan lilin agar nyala terang. Tapi Tuhan tidak hanya menerangi akal kita, hati kita, Dia juga mau menerangi perut kita kan. Dia kasih makan juga kepada kita, jadi kita bisa masak untuk orang tua kita mungkin. Nah, banyak yang bisa kita lakukan. Tapi itu simbol perutusan kita hari ini. Tidak pulang dengan tangan kosong, pulang dengan cinta Tuhan di hati, dengan api juga yang menyalakan, mungkin bisa membawa kehidupan yang lebih baik lagi untuk keluarga kita. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami dan api cinta-Mu, dan biarlah itu selalu berkobar dalam hidup dan keluarga kami. Amin.